Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Berjumpa kembali di channel Belajar Peka, merupakan channel belajar pajak, ekonomi, dan akuntansi bagi siswa sekolah menengah. Di video kali ini kita akan belajar mengenai konsep penawaran. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian penawaran itu sendiri. Penawaran atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan supply adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu selama periode tertentu pula. Sama halnya dengan permintaan, penawaran juga dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor harga dan non-harga, di mana hukum penawaran itu sendiri menganalisis mengenai faktor harga, di mana faktor non-harga itu dianggap tetap. Sehingga hukum penawaran itu berbunyi, semakin tinggi harga barang itu sendiri, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Begitu juga sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Nah, hal ini diasumsikan bahwa dalam keadaan ceteris paribus, atau faktor lain selain harga dianggap tetap. Apabila kita gambarkan seperti tabel berikut ini, misalkan harga kita dari harga barang itu sendiri dari 10.000, 12.000, kemudian 14.000 sampai dengan 18.000 ini. Misalkan pada saat harga 10.000, itu jumlah barang yang ditawarkan sebesar 12 kg. Sampai dengan harga tertinggi 18.000, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut naik sampai sebesar 20 kg. Nah, dari tabel ini, kemudian kita dapat buatkan kurva penawaran seperti berikut. Nah, kurva penawarannya seperti berikut ini, di mana garis vertikal ini menunjukkan harga barang atau dilambangkan dengan P atau price, sedangkan garis horizontal ini menunjukkan penawaran yang dilambangkan dengan Q. Mana tabel dan kurva di atas, tabel dan kurva ini menunjukkan pengaruh harga barang itu sendiri terhadap penawaran, yaitu dalam keadaan ceteris paribus. Kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Berbeda halnya dengan kurva permintaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa harga barang sejalan dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau di permintaan, harga barang itu sendiri bertentangan dengan jumlah barang yang diminta. Nah, berikut disajikan mengenai faktor non-harga. Namun ada beberapa atau banyak faktor selain harga yang mempengaruhi jumlah penawaran. Di antaranya, harga barang itu sendiri sudah dibahas, dan harga barang lain yang terkait. Yaitu apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga barang substitusi turun, akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya ada biaya produksi. Biasanya jika faktor produksi naik, akan meningkatkan biaya produksi, sehingga barang siap pakai yang dihasilkan semakin berkurang dengan anggaran yang dimiliki. Menurunnya hasil produksi menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Kemudian ada teknologi produksi. Nah, dengan bertambahnya kemampuan menghasilkan barang jadi, jumlah barang yang ingin dijual atau ditawarkan juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu jumlah pedagang. Diyakini bahwa apabila jumlah pedagang suatu barang meningkat,
dapat mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan ikut naik atau meningkat. Kemudian ada tujuan perusahaan. Biasanya, sebagian besar produsen mengharapkan keuntungan yang maksimal. Maka, perusahaan semacam ini akan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum. Namun, terkadang ada suatu perusahaan yang cenderung melakukan produksi yang lebih aman meskipun hal ini dapat menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh menjadi berkurang. Maka tujuan perusahaan juga diyakini dapat berpengaruh terhadap penawaran. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi di suatu sektor dapat meningkatkan hasil produksi yang mengakibatkan meningkatnya penawaran suatu barang. Sama halnya dengan permintaan, penawaran juga jika digambarkan secara kurva akan mengalami pergerakan dan pergeseran, di mana pergerakan kurva penawaran itu juga dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, sedangkan pergeseran kurva penawaran itu dipengaruhi oleh faktor selain harga atau non-harga. Yang pertama kita akan bahas mengenai pergerakan kurva penawaran. Mohon maaf, ini kebalik. Gambar 2.6 yaitu menggambarkan pergerakan kurva penawaran. Gambar 2.6 menunjukkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Jadi pergerakan itu entah menunjukkan kenaikan ataupun penurunan. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan tingkat harga barang itu sendiri, dengan asumsi dalam keadaan ceteris paribus atau faktor lain selain harga dianggap tetap, maka terjadinya gerakan di sepanjang kurva penawaran itu sendiri. Nah, hal ini dipengaruhi oleh faktor harga barang itu sendiri. Nah, sedangkan gambar 2.7 ini menunjukkan pergeseran kurva penawaran. Hal ini disebabkan oleh faktor non-harga atau faktor non-ceteris paribus. Terjadinya perubahan faktor selain harga. Nah, gambar 2.7 ini menunjukkan keadaan non-ceteris paribus, yang artinya faktor lain selain harga ikut berubah. Misalkan, terjadi perubahan teknologi yang digunakan dari yang tradisional menjadi modern. Hal ini tentu akan mengakibatkan meningkatnya hasil produksi. Peningkatan hasil produksi tersebut tentu akan mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Fungsi penawaran, variabel yang dianalisis adalah harga barang itu sendiri, mana akan mempengaruhi penawaran dalam keadaan ceteris paribus, yaitu faktor selain harga diasumsikan tetap atau tidak mengalami perubahan. Rumus yang digunakan untuk menentukan fungsi penawaran dengan fungsi permintaan itu sama. Jadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P1 merupakan harga pertama, kemudian P2 harga kedua atau setelah terjadinya perubahan harga. Begitu juga dengan Q1 merupakan penawaran atau permintaan yang pertama, Q2 merupakan setelah terjadinya perubahan penawaran ataupun permintaan. Untuk menentukan fungsi penawaran, kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, share, kemudian like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.